tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti, celaka bila jalani tanpamu, jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan, masih adakah aku untukmu. Ku coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan, masih adakah aku untukmu. Aku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan, untuk buktikan. Masih ada, masih adakah aku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Komuji. Kembali bersama kami berdua di Komuji Spesial Ramadan bersama saya Kika Namara. Dan saya Ronald Surapraja, dan hari ini spesial karena tema yang dibahasnya berkaitan dengan satu hari yang penting yang baru saja kita rayakan 2 hari yang lalu. Iya. Tanggal 21 April. Tahu dong hari apa? Pastinya semua, terutama kaum perempuan ya di seluruh Indonesia, selalu memperingati Hari Kartini ini dengan penuh sukacita karena ini juga jadi satu simbol ya, Iya. Kang Ronald ya. Dan pastinya malam hari ini kita akan mengupas tuntas lebih lanjut seperti apa sih perempuan dan laki-laki itu kesetaraannya di hadapan Tuhan. Wah, pembahasan yang keren sekali ya. Teman-teman Komuji, seperti biasa, bukan dari saya atau Kika yang akan mengeluarkan Tentu bukan, Kang Ronald. ya, pengetahuan-pengetahuannya ya, karena justru kami pun di sini belajar. Iya. Sama seperti teman-teman yang menyaksikan acara ini di tempatnya masing-masing. Jadi langsung saja
Kita panggil. Kita undang narasumber kita untuk malam hari ini. Silakan. Nah, sudah ada. Ini yang akan membahas kan perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, seimbang. Lengkap ya, Ya. lengkap Kang Ronald. Baik, yang laki-lakinya dulu sahabat kami semua, Ustadz in-house dari Komuji Jakarta. Ada Ustadz Ibnu Haris LC, M.Hum. Oh, siapa saya ya? Beliau ini terkenal sebagai Ustadz Ahong. Wah, boleh di-follow dong pencerahannya, tulisan-tulisannya di Twitter. Tulisannya Ustadz Ahong ya, gampang tuh ya. Beliau ini kalau misalnya melihat satu peristiwa, satu fenomena bisa dari berbagai angle. Gitu, jadi bisa mencerahkan kita. Kali-kali kita selama ini hanya tahu dari satu sisi saja, padahal masih banyak dari sisi lain kebenaran yang lain. Nah, terima kasih buat ilmunya, Ustadz Ahong. Siap. Dan berikutnya ini narasumber yang kedua, dan ini sangat spesial ya Kang Ronald. Karena Betul. rasanya ini pertama kalinya Komuji Jakarta di Komuji Spesial Ramadan ini menghadirkan narasumber perempuan. Betul, ya. Langsung saja akan saya perkenalkan, beliau ini adalah Ibu Dr. Nur Rofiah Bil Uzem. Tadi saya waktu pertama kali baca, saya bingung. Bil Uzem ini kayaknya satu gelar yang saya belum pernah dengar. Iya, ya, saya juga baru sebelumnya. tahu. Ya kan? Saya kira malah bahasa Arab tadi. Ternyata ini adalah gelar yang diperoleh sama Bu Nur itu saat studi S2 di Turki. Betul. Betul ya Bu Nur ya. Dan kemudian beliau ini juga adalah dosen pasca sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ dan juga penulis buku Nalar Kritis Muslimah. Pernah juga menjadi narasumber utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI di tahun 2017. Selamat malam Bu Nur. Selamat malam Mbak Kika. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi sebelumnya saya penasaran. Bil Uzem itu kepanjangan apa, Ibu? Pilim Uzmane. Billing? Pilim. Bilim? Uzmane. Uzmane. Ya master dalam bahasa Oh. Turki. Master dalam pengetahuan gitu. Bahasa Turki. Dulu kuliahnya bahasa Turki, Bu? Iya. Waduh, Wow, itu kan susah sekali, Bu. Gitu. S2 dan S3 Di sana. di Allah, Anggara luar biasa. Universitesi kalau bahasa Turki. Berarti artinya Bu Nur sampai hari ini masih fasih dong ya kalau berbahasa. Udah lama nggak praktek juga. Oh begitu. Tapi ya sedikit-sedikit pasti bisa ya Bu. Insyaallah. Insya Allah. Karena saya kalau melihat teks bahasa Turki, saya mencari kemiripan dengan bahasa apa, nggak ada mirip-miripnya, Bu. Memang benar. Iya kan? Betul. Ke Eropa enggak, ke Asia enggak, ke Arab enggak. Ini mirip bahasa mana gitu, nggak ada. Betul. Turki itu susah, makanya saya urungkan niat untuk belajar bahasa Turki. Karena sulit. Baru-baru mau kuliah S2, S3-nya, bahasanya saya nggak bisa. Oke. Baik Kak Ronald, sesuai dengan tema kita hari ini yang sekali lagi sangat spesial ya karena masih di bulan April, pas lagi di bulan baik juga gitu ya, kita sama-sama memperingati Hari Kartini. Kembali lagi di perempuan dan laki setara di hadapan Tuhan. Nah ini sebelum saya tanya ya, pertama mungkin mau tanya ke Ustadz Ahong gitu ya, tapi perkenankan saya ingin menceritakan sedikit beberapa kejadian yang saya alami langsung gitu. Jadi ini ada satu fenomena, Kak Ronald, di pergaulan pertemanan saya gitu ya, artinya itu ada beberapa teman perempuan yang saat mereka mulai punya semangat untuk mempelajari Islam lebih lanjut gitu ya, benar-benar memperdalam keislamannya begitu. Kemudian kok malah jadi membatasi diri, mengisolasi diri, mendomestifikasi dirinya sendiri. Artinya kemudian jadi tidak mau bergaul, tidak mau membuka diri ke dunia luar gitu. Kemudian saya melihat ini jadi kok malah ini kayak semacam kemunduran ya kalau di kepala saya gitu. Nah pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana sih kalau dari perspektif Islam gitu ya memandang perempuan terutama waktu di zamannya Rasulullah gitu. Itu seperti apa? Apakah perempuan di era itu boleh bekerja atau enggak? Boleh misalnya pergi keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas atau enggak? Seperti apa sih Ustadz Ahong, mungkin boleh dijelaskan? Ya, sebelum menjawab itu juga agaknya saya juga berat gitu mau menjawab pertanyaan Teh Kikan ini. Karena? Ya mikirin istri sendiri aja nih susah gitu Teh. Kadang kita misalnya di rumah gitu kan, sering di rumah ya salah gitu, dianggap malas banget nih suami gua misalnya. Tapi kalau misalnya kita sering keluar gitu, ya dicariin, Beb, kamu kemana aja Woi, sih? Beb. Ini manggilnya tadi. Itu pertama. Oke. Pertama, Kang. Keren. Pertama tuh Teh. Terus panggilan kedua nih,
Kalau Beb nih masih rada ini ya, rada Halus. iya Masih halus. halus. Hmm. Pak, kamu kemana sih? Itu udah mulai Iya, nggak levelnya dijawab naik ya. lagi, iya. Yang ketiga, Dodol kemana aja sih? Dodol. Nah, itu aja kadang sulit gitu. Makanya pertanyaan Teh Kikan ini rada berat untuk dijawab. Tentunya kita juga perlu banyak membaca, eh, perlu banyak pengetahuan tentang itu. Tapi terlepas dari itu, jadi sebelum Islam datang itu kan, posisi perempuan ini di zaman jahiliyah itu sangat didiskriminasi oleh laki-laki. Jadi semuanya laki-laki, bahkan sampai perempuan saja itu kalau misalnya lahir ada yang dikubur hidup-hidup, Iya, iya. ada. gitu kan. Bahkan kalaupun nggak dikubur hidup-hidup itu hanya untuk pemuasan seks aja gitu. Kemudian di zaman jahiliyah juga perempuan itu boleh diperjualbelikan, gitu kan. Perempuan nggak dapat warisan. Bahkan yang sederhana, misalnya perempuan ketika sedang haid itu dijauhi sama suaminya. Itu haid. Jadi makanya turun ayat dalam Al-Quran itu ada turun ayat seperti itu. Jadi Rasulullah memanusiakan atau menghargai perempuan, jadi makan bareng. Jadi boro-boro sampai deketin gitu. Jadi menjauh gitu. Orang menjauh dari perempuan gitu. Nah, tapi itu kan artinya ketika Rasulullah mencoba misalnya tadi berusaha untuk makan bareng, menghapus mitos-mitos yang tersebar pada zaman jahiliyah. Ini kan artinya Rasulullah ingin memuliakan perempuan. Mengangkat harkat derajatnya. Iya, betul. Bahkan pas ini kan dipraktikkan terus-menerus sama Rasulullah. Nah, pas Haji Wada artinya Rasulullah udah mau meninggal. Terus salah satu pesan utamanya adalah hormati, sayangi, kasihi perempuan. Istausu bin nisa'i khairan gitu. Itulah ya, jadi ketika Islam datang, perempuan ini benar-benar diangkat harkat derajatnya oleh Berarti itu Rasulullah. sangat revolusioner sebetulnya ya, Iya. apa yang Rasul lakukan waktu itu. Dan saya jadi kemudian teringat Kang Ronald pernah nonton salah satu kajiannya Bu Nur gitu. Bahkan kabarnya tuh ya, yang saya inget nih, itu nempel banget di kepala saya. Sebelum kehadiran Islam, itu bahkan orang pada waktu itu tuh masih bingung, perempuan ini tuh manusia atau bukan. Bener gitu ya, Bu? Benar. Itu saya pas Serendah dengar, itu. serendah itu Kang Ronald. Tidak hanya di Arab ya, tapi di berbagai belahan dunia seperti itu. Yunani, Romawi itu melihat perempuan sebagai benda lah kurang lebih. Jadi kita memang mesti lihat Al-Quran, Islam itu sebagai sebuah sistem ajaran ya, dan juga sebagai sebuah proses pemanusiaan dalam arti umum, termasuk juga pemanusiaan perempuan dalam arti khusus. Dan misalnya sebagai sebuah proses itu tadi betul yang dikatakan oleh Ustadz Ahong, tapi yang harus dicatat adalah ini tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi di berbagai belahan dunia fenomenanya adalah sama. Artinya di semua kultur pun begitu, Bu, ya? Romawi, Yunani, peradaban besar dunia, India, Cina, kemudian Afrika, itu punya cara pandang yang nyaris sama bahwa perempuan itu benda gitu. Itu bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, dan lain sebagainya. Nah, begitu Islam datang, itu kan menegaskan bahwa perempuan itu manusia. Dan itu artinya adalah nanti laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual dan makhluk spiritual gitu. Maka perempuan kemudian sama dengan laki-laki sebagai hanya hamba Allah. Itu kan inti dari tauhid. Nah, dalam situasi seperti itu artinya adalah tauhid itu melarang keras laki-laki memperlakukan perempuan seperti hamba. Karena laki-laki dan perempuan hanya hamba Allah. Dan perempuan juga dilarang keras mendudukkan dirinya sebagai hamba laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki juga hanya hamba Allah. Dari situ kemudian laki-laki dan perempuan menjadi subjek penuh sistem kehidupan yang awalnya
perempuan itu hanya menjadi objek gitu. Karena tidak hanya hamba Allah, tetapi dua-duanya juga mengemban amanah melekat di dalam diri masing-masing sebagai khalifah fil ard. Itu artinya adalah pemimpin di muka bumi yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Maka laki-laki dan perempuan itu akhirnya menjadi partner dalam kebajikan gitu. Jadi bukan partner in crime ya, tapi partner dalam mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, dan saya sih percaya bahwa Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ya, buktinya ada surat An-Nisa. Tidak ada surat laki-laki ya? Tidak ada. Ar-Rijal. Ya, kalau Ar-Rijal gitu nggak ada, tapi Ya. surat Al-Mu'minun, surat Al-Kafirun itu juga ada. Ya, maksudnya betapa sedih mendengar kisah-kisah ini ya, betapa perempuan nggak ada artinya dulu gitu kan ya. Jahat sekali berarti dulu itu, kejam sekali ya. Nah, Bu Nur, jadi dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih? Setara dalam dia subjek penuh dalam sistem kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita melihat Al-Quran sebagai sebuah sistem, Al-Quran itu kan punya misi ya, mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta. Itu artinya bagi perempuan juga. Apakah sistem kehidupan yang dolim itu memberi rahmat, menjadi anugerah? Ya jadi juga, tapi hanya bagi kelompok yang kuat gitu. Sementara Islam menghendaki kehidupan itu menjadi anugerah juga, terutama bagi kelompok lemah, du'afa ya, atau kelompok yang dilemahkan, ditindas, yaitu mustad'afin. Karenanya Islam itu memberi perhatian kuat sekali pada kondisi kelompok lemah dan yang dilemahkan, karena mereka rentan sekali untuk tidak mendapatkan anugerah dalam sistem kehidupan. Nah, dalam konteks laki-laki dan perempuan itu umumnya adalah perempuan yang menjadi kelompok rentan untuk tidak menikmati anugerah kehidupan itu. Termasuk dalam perkawinan nanti. Maka misalnya ya, perkawinan itu tujuannya adalah mewujudkan ketenangan jiwa laki-laki dan perempuan, suami istri. Maka termasuk di dalamnya jiwa istri gitu. Mengapa kita harus menegaskan termasuk di dalamnya jiwa istri? Karena sistem perkawinan yang dolim juga sudah menenangkan jiwa, tapi jiwanya si suami gitu. Sementara Islam menghendaki ketenangan jiwa itu untuk semua pihak. Baik, baik. Ya. Ya, ini semakin menarik ya, Kang Ronald. Ternyata ada banyak sekali yang bisa kita gali gitu saat kita membicarakan satu topik tentang bagaimana sih Islam memandang posisi perempuan. Betul. Seperti itu ya. Dan ini kalau tadi Bu Nur sudah menjelaskan seperti apa sih idealnya hubungan laki-laki dan perempuan gitu ya menurut Islam. Ini berikutnya saya jadi tergelitik pengen nanya juga nih ke Bu Nur dan juga ke Ustadz Ahong ya. Sebetulnya itu apakah kalau kita ngomong keluarga gitu ya, keluarga ideal itu kan biasanya frame-nya atau picture-nya itu adalah suami, istri, bapak, ibu gitu ya, anak gitu ya. Itu kalau apakah hanya seperti itu yang bisa masuk kategori keluarga ideal gitu? Bagaimana dengan mereka yang mungkin sedang berjuang sebagai single parent gitu ya, single fighter lah katakanlah seperti itu, ataupun mungkin suami istri, pasangan suami istri yang belum juga dikaruniai anak, itu seperti apa pandangan? Ya memang kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi kan dalam keluarga itu tidak berjuang, tidak harus semuanya ada. Artinya ketika misalnya seseorang sudah menikah terus belum dikarunia anak gitu kan, ini keduanya masih bisa melakukan hal-hal baik untuk dirinya gitu, untuk dirinya. Nah bahkan kalau terkait single parent itu di hadis itu disebutkan juga bahkan orang janda, dia padahal masih cantik, kembang desa gitu kan. Kalau mau nikah lagi nih orang berebutan gitu, berebutan yang ngantri gitu kan. Nah tapi dia nggak mau nikah lagi demi misalnya mengurus anaknya, mendidik anaknya. Nah itu bahkan kata Rasulullah itu nanti posisinya di akhirat itu dekat dengan beliau gitu. Oke, baik. Artinya tetap masuk kategori keluarga ideal walaupun misalnya hanya seorang ibu yang membesarkan anaknya gitu. Tidak ada tuntutan
harus segera nikah lagi misalnya atau harus seperti apa gitu. Nggak ada seperti itu ya. Oke. Menurut Ibu Nur gimana tuh, Bu? Kalau kita mesti mengacu pada standar baru ya tentang manusia yang ideal itu seperti apa. Nah di surat Al-Hujurat itu kan yang bunyinya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Nah, ayat itu sebetulnya memberi kritik sosial karena semula masyarakat itu melihat orang nomor satu, terutama masyarakat patriarki seperti di Jazirah Arabia dan di berbagai belahan dunia tadi yang melihat perempuan sebagai benda. Nomor satu, lihat orang itu laki apa perempuan. Kalau laki dihormati, kalau perempuan dinistakan. Yang kedua, bangsanya apa? Kalau dari bangsa besar dihormati, kalau bangsa kecil dijajah. Gitu. Yang ketiga adalah sukunya. Kalau sukunya terhormat, dihormati, kalau suku kecil diabaikan. Nah itu dikritik lalu diubah standar melihat manusia itu hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya hanya satu saja yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa tadi berkaitan dengan status melekat sebagai hanya hamba Allah atau tauhid dan mandat sebagai khalifah fil ard untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Maka takwa itu adalah sejauh mana tauhid kita, komitmen hanya menghamba pada Allah itu punya daya dorong sekuat-kuatnya untuk melahirkan kemaslahatan di muka bumi. Maka siapapun yang tauhidnya itu bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya, dia makin mulia. Sehingga nanti kalau pertanyaannya keluarga yang ideal itu seperti apa? Ya keluarga yang bisa menjadi tim untuk saling menguatkan komitmen tauhid tadi. Sehingga keluarga itu bisa memberi kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali. Dan keluarga itu juga aktif melahirkan kebaikan ke keluarga lain seluas-luasnya. Jadi takwa itu sesuatu yang sangat dinamis sekali, termasuk menjadi yang terbaik ya. Keluarga yang terbaik itu seperti apa? Apapun kondisinya, kan kita tidak tahu apakah kita akan dapat jodoh dengan mudah, apakah jodoh kita usianya panjang, Sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan harapan kita. Tidak semua orang ingin anak lalu diberi anak, kan tidak begitu. Maka prinsip dasarnya ada apapun kondisinya, apapunnya, kita mesti mengenali potensi baik kita itu apa, lalu menjadikan itu sebagai modal untuk berbuat kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah itu. Ya, jadi kalau keluarga suami istri anak itu lebih ke sosial ya, Bu, Sosial, ya? betul. Lebih ke Cara tatanan pandang. sosial. Padahal Betul. di Islam nggak harus begitu gitu. Tidak ya. harus begitu. Ya, jadi Boleh menjadikan orang lain sebagai inspirasi ya, tapi jangan standar karena setiap orang punya keunikan masing-masing. seru. Intinya adalah Islam memuliakan perempuan, mengangkat harkat martabat derajat sama, laki-laki perempuan sama. Berarti sesuai dengan dulu kampanye Orde Baru ya, laki perempuan sama saja. Iya. Dulu BKKBN itu kan, Betul. 2 anak cukup lagi Iya, perempuan keluarga sama. berencana ya, Kak Ronald ya. Ketahuan banget deh angkatannya. Oh iya, teman-teman kemudian jangan lupa yang menyaksikan acara ini selfie dong ya. Atau kalaupun tidak selfie, minimal direkam. Bikin Instastory yang Iya. banyak juga silahkan. Iya. boleh. Sebarkan apa yang teman-teman dapatkan ya, biar followersnya pada tahu. Terus kalau misalnya teman-temannya belum pada nonton acara ini, langsung di WhatsApp, ayo nonton nih, kan perempuan, ayo gitu ya. Nah nanti kalau misalnya kamu posting di Instastory, Instastory. ya, please di tag Komuji Komuji Jakarta, Jakarta. dan di tag juga 3 teman kamu, gitu. Pastinya ada 2 hadiah menarik ya. Oh 2 sih, kayaknya lebih ya. Harusnya ada 3 nih kalau nggak salah ya. Yang pasti pertama itu ada hadiah yang keren banget nih. Saya nggak akan bosen-bosen menyebutkan ini. Soalnya ada di seberang saya gitu ini. Penemu produknya. Ini ada hadiah yang keren banget dari Laulaka Indonesia. Tuh. Ini yang saya pakai celana sarung, ini motif Andaleh Sumatera Barat. Sumatera Barat. Batik dari sana ya. Oke, dan ini juga sebenarnya cukup unik ya. Kang Ronald kemarin sempat cerita proses bagaimana Kang Ronald akhirnya memutuskan untuk memproduksi baju apa sih istilahnya itu, baju muslim bukan apa Tidak, istilahnya? saya tidak bilang ini eksklusif buat muslim, tidak sih. Siapa saja yang mencintai kain-kain Nusantara, batik, tenun, lurik, silahkan pakai Laulaka karena Laulaka itu membuat ya itu mengangkat gitu ya si batik, si lurik tuh
pakai lurik meeting pede kan dulu tuh kalau lurik kesannya buat petani gitu kan ya. Tidak, kalau Laulaka dibikin keren. Gitu, Nah, kata-kata. kebayang kan? Jadi pasti teman-teman juga pengen untuk bisa dapetin hadiah langsung dari Laulaka Indonesia dan pastinya juga akan ada satu hadiah menarik dari Komuji Jakarta. Sekali lagi gampang banget cara Kang Ronald, langsung saja bikin Insta Story, ambil quote atau mungkin dapat pencerahan atau Ya. pembelajaran dari Tulis tuh. kajian kita malam hari ini ya, baik dari Ustadz Ahong maupun dari Bu Nur. Baik, dan teman-teman Komuji, setelah ini kita akan saksikan persembahan musik yang spesial di Hari Kartini ini. Jadi mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah Kotak Tanpa Sela. Ada saya Tantri, ada Saya Juan. dan juga kami dibantu oleh Abau hari ini karena memang Sela lokasinya di Jogja jadi agak lumayan sulit untuk menjangkau malam ini, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita karena kita bahagia sekali bisa ada di Komuji, Komunitas Musisi Mengaji Jakarta. Ini salah satu wadah untuk sama-sama belajar. Dan ini adalah momen yang sangat luar biasa karena di bulan April, ini bulannya para wanita karena Ibu Kartini lahir di tanggal 23 April, benar gak sih? Betul. Benar gak sih? 23 apa 21? 23 anak aku. Masih kalian ya. 21 April, jadi senang sekali rasanya saya dan Cua bisa ada di sini mewakili para wanita-wanita yang senang bermain musik spesial untuk malam ini. Jangan menyiksa diri, jangan coba hakimi lagi yang terjadi sudah terjadi, salahmu telah berlalu. Keras tak harus benci, lupa bisa saja terjadi. Padamkan api, dinginkan hatimu, hatimu. Manusia, manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkanlah, maafkan diri, kau tak serendah ini. Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia. Manusia, manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkanlah, maafkan diri, kau tak serendah ini. Manusia,
Teman-teman Kemuji, kita lanjutkan perbincangan kita di Kemuji spesial Ramadan. Jadi hari ini pembahasannya mengenai perempuan ya. Perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan, karena ini adalah spesial Hari Kartini, tanggal 21 April kemarin. Berarti sebetulnya yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini senada selaras dengan semangat Islam. perjuangan Islam tentang perempuan ya. Ya, betul. Wah, hebat. Saya selalu ingat Hari Kartini itu karena ibu saya namanya Kartini Oh. gitu. Ibu mertua saya juga. Sama. Jadi ya kalau saya sih melihat bahwa perempuan itu ya alhamdulillah kita tadi sempat ngobrol sama Kikan. Kikan bilang bersyukur ya, Kikan saya Banget. dibesarkan di era sekarang. Gimana tadi? Coba ulangi sedikit. Iya, kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang, artinya kalau baru mendengarkan seperti tadi ya, bagaimana Bu Nur menjelaskan proses perjalanan sampai akhirnya perempuan itu bisa diterima sebagai makhluk yang utuh gitu ya. Saya sangat bersyukur saya dilahirkan tuh zamannya udah zaman Iya, sekarang ya. betul, Artinya nggak betul. lagi harus melalui proses tersebut. Saya nggak bisa bayangin kalau masih harus hidup di zaman dimana ya perempuan itu benar-benar jadi warga kelas 2. Bukan kelas 2 lagi mungkin ya Bu. Mungkin Dianggap bukan barang. warga negara. Dianggap Nggak komoditas dianggap warga gitu. negara. Betul sekali, dianggap hanya sebagai objek gitu ya. Dan benar-benar tercerahkan lah tadi dengerin Bu Nur ngasih Iya. kajiannya seperti itu. Nah, ini teman-teman Kemuji harus bersyukur juga nih, kita hidup di zaman sekarang perempuan dan laki-laki sudah setara ya. Nah, ini ada sesuatu yang menggelitik juga Ibu mengenai dan Ustaz Hao mengenai perempuan. Jadi kan katanya perempuan itu kalau mau ibadah lebih baik di rumah saja. Karena kalau yang ke masjid mah laki-laki. Tapi kan saya jadi berpikir, emang masjid buat laki-laki aja? Nah, ini gimana nih? Maksudnya katanya setara. Tapi kok katanya perempuan mendingan di rumah aja, jangan ke masjid. Ini yang saya masih jadi perdebat. Ini gimana nih? Coba dari Ustadz Ahong dulu deh. Ya, ya. Jadi kalau ulama fikih itu kan biasanya ini masalah fikih ada beda-beda pendapat gitu. Ada yang kalau yang berpandangan bahwa perempuan itu didomestikasi artinya harus di rumah saja. Ya, mulai dari sholat gitu nggak boleh bekerja. Ya berarti mengikuti pandangan ulama fikih yang berpandangan bahwa perempuan nggak boleh keluar sholatnya di masjid gitu. Tapi kapan berjamaahnya kalau nggak Iya. ke masjid gitu kan? Iya. Kalau di rumahnya ada anak misalnya bisa berjamaah. Tapi kalau nggak ada kan susah untuk Betul. ke masjid. Nah tapi ada pendapat lain lagi yang justru ini pendapatnya lebih kuat gitu. Artinya hadisnya itu mutawatir. Nah mutawatir itu maksudnya yang nyeritain bukan satu orang doang. Kalau satu orang doang, saya doang nih misalnya, bisa jadi saya bohong, nggak ada penguatnya. Nah kalau yang nyeritain banyak, 10 orang gitu, Ada semuanya berarti kan- sama. Ah. Nah itu kan Kuat kuat berarti ya. gitu. Nah justru pendapat ini lebih kuat. Artinya perempuan itu boleh Ke masjid. sholat ke masjid gitu. Lebih dari itu Kang Ronald. Jadi ya memang perempuan bekerja di masa Rasulullah itu bukan sesuatu yang mainstream, tapi bukan juga hal yang tabu gitu. Tidak dilarang juga. Ya bukan nggak dilarang, malah diperbolehkan. Nong istri Baginda Rasul Siti Khadijah bahkan Pedagang yang ulung ya. punya bergending untuk betul. apa namanya melamar Rasulullah duluan. Nah itu kan umumnya iya, Siti iya. Khadijah, Ibunda Aisyah Aisyah. juga seperti itu. Beliau perawi hadis, orang ahli hadis yang banyak mengajarkan hadis pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada lagi namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya sahabat Anas bin Malik. Nah, beliau ini selalu ikut dalam peperangan Rasulullah. Tugasnya merawat sahabat-sahabat yang terluka. Bagian medik ya. Ya, perawatnya, medisnya gitu. Hebat. Ada lagi namanya Zainab binti Abi Muawiyah. Ini adalah istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu saudagar juga gitu. Bahkan Zainab binti Abi Muawiyah ini menafkahi Abdullah bin Mas'ud. Dia yang menafkahi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya ya perempuan bekerja di zaman Rasulullah itu ada contohnya juga. Nggak usah sekarang perempuan harus di rumah aja gitu. Ya itu kan nanti kembali ke pilihan masing-masing gitu. Ya apa namanya tergantung kesepakatan di rumah tangga gitu.
Seperti itu. Gitu. Gitu, Bu. Memang seperti itu ya. Jadi tergantung kita mau mengikuti yang mana gitu, Bu. Sebetulnya gini, kalau kita melihat hadisnya ya, boleh nggak sih perempuan itu sholat di masjid gitu? Memang ada dua hadis ya, maksudnya ada dua jenis hadis. Ada hadis yang melarang, ada hadis yang melarang. Jadi jangan halangi. Itu juga ada, gitu. Nah, Melarang pertanyaannya, untuk melarang ya, begitu melarang ya, untuk Bu? melarang. Nah, pertanyaannya adalah, lalu Islam ini membolehkan atau tidak? Kenapa ada dua hadis yang Iya, bunyinya iya. beda? Betul, Ibu, begini. Itu karena kondisinya juga berbeda. Artinya adalah ketika dilarang, itu memang sedang tidak aman, ya sudah di rumah saja. Laki-laki pun kalau di luar berkecamuk, ya jangan sholat di luar, nanti ditembak di rumah aja. Cuma banyak kondisi di mana laki-laki aman, perempuan tidak aman. Mengapa? Karena cara pandang masyarakat terhadap perempuan itu, perempuan sebagai objek gitu. Maka kita mesti memahami ketika Islam mengatakan bahwa ingin mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah, maka tugas bersama itu adalah mewujudkan suasana di dalam rumah maupun di luar rumah, termasuk di dalam masjid, apalagi di dalam masjid, itu harus aman gitu Iya, loh bagi ngerti, betul. laki-laki dan perempuan. Jadi ketika misalnya ada situasi ini tidak rentan mendapatkan kekerasan seksual, itu yang diatur ruang publiknya supaya aman. Jangan perempuannya yang disuruh ke dilarang rumah gitu gitu. ya. Jadi gimana caranya dipikirkan oleh negara misalnya yang punya perangkat keamanan, punya perangkat hukum untuk memastikan perempuan dimanapun berada itu aman gitu. Jadi konteksnya ya, Bu ya. konteksnya Harus lihat bisa konteks hadis berbeda-beda. itu. Cuma gini Gitu ya. Mas Ronald ya, kadang tuh kita ke masjid tak mau nih karena ada hadis yang melarang. Tapi ini ke pasar juga, ke mall juga gitu. Jadi kayak, loh, gimana sih ini ke masjid bukannya lebih aman betul, daripada ke pasar betul, gitu. betul. Dia tidak merasa dalam arti tadi ya, ke masjid merasa bersalah, tapi ke pasar nggak merasa bersalah karena nggak ada hadisnya gitu. Nah, berarti kan itu substansi dari pesan itu menjadi hilang. Karena substansinya adalah gimana caranya memberi jaminan keamanan pada perempuan, baik ketika berada di rumah maupun keluar rumah. Termasuk soal beraktivitas. Betul, Berkegiatan. termasuk Ya. beraktivitas. Sebagai subjek penuh itu artinya adalah laki-laki itu sama-sama bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan, sekaligus menikmatinya gitu. Iya. Dan mereka tidak disalahkan hanya karena menjadi perempuan. Kan kita tidak milih jadi perempuan. Tapi masyarakat itu seringkali menguburkan bayi perempuan hidup-hidup hanya karena menjadi perempuan loh. Kalau laki-laki nggak dikuburkan, dijadikan warisan hanya karena menjadi perempuan. Nah ini yang tidak adil gitu. Jadi ketika disebut sebagai setara, itu artinya bukan setara untuk berbuat mafsadat, keburukan ya, tapi setara punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, dan punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran Betul, ya. dan dilindungi dari tindakan mungkar gitu. Baik Bu, ini karena kita lagi ngomongin hal ini gitu ya, apakah ini memang ada kaitannya juga karena kemudian saya sering sekali mendengar gitu ya, teman-teman saya yang perempuan kalau udah nikah tuh dilarang kerja sama suaminya. Maksudnya, apakah ini memang ada hubungannya dengan hadis tadi yang Ibu bilang ada dua itu atau seperti apa Bu? Cara pandang terhadap perempuan ya, ini kan sebuah proses yang panjang sekali 23 tahun loh itu diubah bagaimana perempuan itu dari objek menjadi subjek itu. Tentu saja ada ini ya, tidak yang semua langsung dihapuskan perilaku yang tidak manusiawi, tapi ada yang kompromi dulu, ada yang langsung dihapuskan. Nah, karena itu ketika misalnya ya perempuan menikah lalu dia memilih sendiri untuk itu tidak bermasalah. Tetapi kalau kemudian dia dilarang, nah itu menjadi bermasalah karena laki-laki dan perempuan ya dalam surat At-Taubah itu ini sekali ayat 71 ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling menjadi penjaga, saling menjadi penolong satu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu agak panjang ya. Tapi sama-sama bahu-membahu memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Nah, kalau perempuan itu di dalam rumah, padahal dia punya potensi yang sangat luar biasa sekali untuk masyarakatnya, maka
dia menjadi terhalang untuk memerintahkan kebaikan itu. Bahkan organisasi Muslim besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu kan punya sayap perempuan. Sayap perempuan, Ya. betul. Ada Aisyah, ada Muslimat, ada Fatayat. Itu karena mereka berpikir bahwa perempuan juga punya hak dan kewajiban sama untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, kalau dengan bekerja itu ya, artinya kan sekarang begini, bekerja juga harus menjadi pilihan yang melahirkan kebaikan gitu. Jadi bekerja atau tidak itu harus melahirkan kebaikan. Nah, yang harus difikirkan oleh perempuan sebetulnya adalah tidak semua perempuan itu dapat, misalnya ya, mau menyandarkan diri ke suami itu, tidak semua suami bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik kan. Yang kedua, tidak semua suami yang rezekinya lancar itu setia. Benar nggak Ustaz? Artinya Saya malah senang Bu kalau istri saya kerja, dompetnya tambah tebal. betul. Nah, yang ketiga nih yang menurut saya juga penting ya, tidak semua perempuan punya suami rezekinya lancar dan setia, usianya lebih panjang kan nggak ada yang Iya, bisa. nggak ada jaminannya. Artinya semua perempuan itu bisa tiba-tiba harus menjadi pencari nafkah tunggal keluarga gitu. Oke. Maka laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu saya kerjasama untuk Oke. Ini kesejahteraan keluarga. sebentar lagi kan ya. Ini penasaran. Kalau misalnya benar-benar setara, berarti perempuan jadi pemimpin nggak masalah. Karena itu kan selalu menjadi isu yang menarik, Bu. Betul. Masa presiden perempuan? Masa ini perempuan? Kan udah setara. Tapi kenapa malah dipermasalahkan? Kalau misalnya perempuannya mampu, kalau saya sih fine, Bu. Mau saya dipimpin Yang perusahaan. penting punya kapasitas. Nah, betul kan, Bu? Nah, itu ada dua model penafsiran ya. Sebenarnya itu kan arahnya ke An-Nisa ayat 34 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Gitu. Jadi ada dua model penafsiran. Pertama adalah suami laki-laki ya menjadi penanggung jawab atas perempuan. Nah, laki-laki dan perempuannya secara biologis, Mas Ronald. Oke. Sehingga tandanya ya alat kelamin itu. Tetapi Al-Quran itu ini temuan dari disertasi Profesor Dr. Nasaruddin Umar ya, Imam Besar Imam Besar Masjid Istiqlal, Istiqlal, dan ya. juga Rektor Perguruan Tinggi yang Betul. saya ngajar di sana. Nah, beliau itu menarik sekali karena ternyata Al-Quran itu membedakan ungkapan untuk laki-laki dan perempuan secara biologis. Itu dengan az-zakaru wal unsa, dan itu juga diterapkan pada hewan. Dan secara sosial itu ar-rajulu wal mar'ah, atau kalau pluralnya ar-rijalu wan nisa'u. Jadi itu bukan sembarang laki-laki, bukan sembarang perempuan ya, tapi laki-laki dan perempuan dengan kapasitas tertentu Iya, gitu. betul. Sehingga tafsir yang kedua adalah laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan itu adalah secara sosial. Betul. Dan tandanya bukan alat kelamin, Iya, iya. tetapi kapasitas. Iya. Karena itu ada perempuan secara jenis kelamin, tapi dia laki-laki secara sosial. Kenapa? Punya kapasitas. Kapasitasnya. Ada laki-laki secara biologis, tapi dia perempuan secara sosial karena tidak punya kapasitas gitu. Sehingga yang kedua adalah kepemimpinan itu bisa personal gitu ya, tapi bisa juga kolektif gitu. Kolektif itu artinya adalah kan semua orang kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Maka di dalam keluarga itu semua sebetulnya adalah pemimpin gitu. Pemimpin sehingga kolektif. Kalau ibaratnya naik mobil gitu deh. Siapakah yang nyetir? Harus laki-laki, harus suami misalnya. Sehingga ketika suami sakit, ketika suami ngantuk, berhenti mobil itu. Atau kolektif. Kolektif itu semua yang ada di dalam keluarga itu gantian nyetir. Punya hak sama, kewajiban gitu. sama gitu Nah, ya. itu yang disebut dengan kepemimpinan kolektif. Iya. Itu pilihan ada di kita gitu. Sehingga sebetulnya tidak menghalangi juga ya, karena Al-Quran sendiri juga memuji Ratu Bilqis kan, kepemimpinan yang sangat demokratis dan membawa rakyat pada kemajuan. Dan itu dipuji. Saya oleh sudah Al-Quran. menerapkan, Bu, itu kalau di rumah. Jadi kalau nyetir, biar istri saya nyetir, Bu. Mau tidur. Ini ada satu pertanyaan yang sering juga dipertanyakan gitu sama teman-teman, dan kalau ini sekiranya terdengar agak sensitif, mohon maaf, tapi ini memang cukup banyak atau cukup besar lah rasa ingin tahu teman-teman gitu. Di rumah juga mungkin ada yang bisa merasa terwakili gitu dengan pertanyaan ini.
berhubungan lagi dengan kekerasan di dalam rumah tangga ya. Mungkin saya nggak bisa langsung ngejudge sebagai bentuk kekerasan, tapi justru untuk itulah saya mau bertanya pada Ustadz Ahang dan juga pada Bu Nur, kalau ada suami di dalam hubungan perkawinan begitu ya, memaksa istrinya untuk berhubungan badan, itu dari kacamata Islam tuh hukumnya seperti apa? Mungkin boleh Ustadz Ahang dulu. Hukumnya nggak enak teh. Nah, gimana maksudnya? Ya nggak enak. Orang lagi nggak mau dipaksa gitu, kan nggak enak. Kok saya ini ngejok nggak pada ketawa? Soalnya takut yang ketawa gini tuh sudah takut. Iya benar Kak Ronald. Nggak enak di laki-lakinya, nggak enak di perempuannya. Ya tergantung. Yang lagi mood siapa gitu. Nggak Iya. boleh nggak boleh memaksakan Iya. satu sama lain. Ya, dan sebenarnya to be fair ya, Ustadz Iya. Ahang lagi ngomongin ini nih, menurut saya juga ini nggak hanya berlaku kepada wanita-wanita yang bekerja di luar. Artinya sebagai ibu rumah tangga Oh, iya, pun gitu ya, itu kan kadang gitu ya, penilaian masyarakat kita tuh masih yang kan cuman ibu aja di rumah, Nggak kemana-mana. ngapain gitu ya. Kadang kalau saya pribadi menahan diri untuk mengatakan itu. Karena kan saya juga kerja sering, apalagi lagi pandemi, sering di rumah gitu. Tahu bagaimana capeknya, Wah, repotnya, ribetnya, betul, capek. betul. Aduh. Rasakan. Dengerin istri keluar belanja sebentar misalnya di warung, terus jagain 2 anak nangis semua, Iya, misalnya betul. kita lagi kerja, itu aja pusingnya minta ampun gitu. Capeknya minta ampun luar biasa. Tapi istri kita sabar. Nah, itu kan suatu kalau kita mau mengapresiasi dia sebagai pasangan kita, partner kita, ya kita harus menghargai dia juga capek gitu. Gimana Bu Nur? Nah, menurut saya begini, kalau memahami ajaran Islam ya, itu mesti kaitkan dong dengan misi tadi, memberi rahmat bagi semua. Lalu yang kedua, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia, menyempurnakan akhlak mulia. Maka ajaran Islam yang valid, pemahaman atas ajaran Islam yang valid itu mesti mencerminkan akhlak mulia, termasuk akhlak pada perempuan. Nah, bagaimana akhlak ketika hubungan seksual, misalnya gitu ya? Itu ada prinsip lagi, karena di dalam perkawinan itu ada sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi perkawinan tujuannya adalah untuk menenangkan jiwa, sehingga perkawinan di dalam Islam itu benar-benar bukan hanya antara 2 tubuh, tapi antara 2 jiwa gitu. Dan relasi antara suami istri pun bukan atas dasar kepemilikan mutlak seperti di masa jahiliyah, Betul, iya. tetapi didasarkan pada mawaddah warahmah, kasih sayang, termasuk dalam hubungan seksual gitu. Jadi hubungan seksual juga harus dijalankan dengan cara-cara yang menenangkan jiwa kedua belah pihak dan atas dasar kasih sayang, mencerminkan kasih sayang itu. Nah, ada satu ayat yang menurut saya sangat dahsyat juga ya, karena ayat itu mengatakan begini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu itu pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi mereka, setara sekali. Karena hubungan seksual, ini konteksnya hubungan seksual, itu harus berfungsi seperti pakaian, melindungi dari virus, dia menghangatkan, dia memperindah. Begitulah hubungan seksual di dalam Islam harusnya dilakukan gitu. Nah sekarang persoalannya begini, Mas Ronald, Mbak Kikan, dan Ustadz Ahong ya. Bagaimana membuat perilaku itu, misalnya hubungan seksual, maslahat buat laki-laki juga buat perempuan. Kita harus menyadari bahwa dalam hubungan seksual, laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan yang sangat signifikan sekali. Laki-laki itu hanya mengeluarkan sperma. Perempuan itu akan hamil. Mengeluarkan sperma itu kan hitungannya menitan, mungkin juga detik gitu. Dan itu enak bagi laki-laki. Tapi perempuan hubungan seksual itu dampaknya hamil 9 bulan, bukan menitan lagi. Dan itu disebut sebagai wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit gitu. Disebut kurhan juga sesuatu yang melelahkan. Tidak hanya hamil, akan melahirkan, akan nifas, bisa sampai 2 bulan, akan menyusui 2 tahun, Mas Ronald, 2 tahun nih. Maka etika di dalam Islam itu benar-benar yang harus disiapkan, ini istri kamu mau sedang ingin hubungan seksual atau tidak. Lalu hubungan seksualnya seperti apa, mau hamil atau tidak. Jadi hubungan seksual saja atau hubungan seksual dan hamil. Itu mesti ditanya karena dia yang akan wahnan ala wahnin tadi itu. Termasuk berapa kali akan hamil. Supaya apa? Supaya kehamilan itu tidak makin wahnan ala wahnin gitu.
Maka perkosaan di dalam perkawinan jelas dilarang keras di dalam Islam. Karena Islam perkawinan membolehkan hubungan seksualnya, tapi tetap melarang cara-cara yang menistakan salah satu pihak. Nah, barangkali tadi Mbak Kikan itu bertanya berkaitan dengan hadis yang bunyinya begini. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Itu secara literal bunyinya gini. Kalau ada suami mengajak istrinya ke ranjang untuk hubungan seksual, lalu istrinya membangkang. Maka dan suami marah sepanjang malam, maka malaikat akan melaknat istri sampai subuh. Kan pernah dengar begitu ya? Nah, yang harus difahami secara hati-hati itu hadis menggunakan kata da'a. Da'a itu mengajak baik-baik. Kayak doa, dakwah itu kan baik-baik mengajak. Nggak ada doa itu marah-marah, itu tidak ada. Masih baik-baik. Jadi suami mengajak baik-baik. Lalu istrinya menolak dengan kasar. Fa'abat itu membangkangnya dengan kasar dan menyakiti suami. Jadi suami baik-baik, istri menolak kasar. Maka tidak termasuk suami baik-baik, istri nolaknya baik-baik, tidak termasuk. Tidak termasuk juga laki-laki ngajaknya kasar, istri menjawabnya baik-baik atau menjawabnya kasar, itu tidak termasuk. Jadi suami baik, istri konteks ini adalah kasar gitu. Konteksnya kasar. Dan yang kedua, apa sih substansi dari hadis ini ya? Jadi jangan digeneralisasi karena ada konteks khusus. Yang harus dipahami adalah menolaknya pun tanpa udzur. Bagaimana kalau sakit? Sakit itu jangankan hubungan seksual, sholat saja boleh dikosor. Puasa Ramadan saja boleh ditunda nanti bulan lain karena sakit. Kalau sampai sakit saja harus melayani, sudah melampaui agama ini. Gitu. Mengapa? Karena sholat saja boleh diringankan, boleh diqadha kalau misalnya memang terpaksa tidak bisa sama sekali. Kalau sampai laki-laki menuntut istrinya dalam kondisi sakit harus melayani juga, itu sudah melampaui batas. Gitu. Dan tidak termasuk ini. Dan pesan dari hadis ini adalah jangan abaikan kebutuhan dari suami. Tapi suami juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan dari istri. Sehingga dua-duanya kemudian mesti muasyarah bil ma'ruf kalau dalam bahasa Al-Quran itu bergaul secara bermartabat sebagai makhluk yang berakal budi. Gitu. Jadi memastikan setara ya. Ya, setara dalam arti tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bersama gitu. Dan menghindari tindakan yang membuat salah satu pihak menjadi menderita. Indah sekali. Luar biasa, Kang Ronald. Ini banyak sekali dapat pencerahan ya dari obrolan kita malam hari dengan Ustadz Ahong dan juga dengan Bu Nur. Ini ada satu topik yang pasti akan menarik sekali, Kang Ronald, untuk kita bahas karena ini selalu jadi topik panas, katakanlah seperti itu ya. Mungkin saya akan tanya dulu ke Bu Nur. Bu Nur, bagaimana hukumnya kalau ada istri yang menolak untuk dipoligami oleh suaminya? Oke. Jadi ada kisahnya juga di dalam Al-Quran itu. Mari kita lihat dulu ya. Tradisi seperti tadi yang awal kita bicarakan itu kan perempuan seumur hidupnya itu menjadi milik mutlak laki-laki. Arti mutlak itu sampai boleh menjual, sampai boleh gitu ya. Sehingga misalnya gini, laki-laki perempuan sebelum menikah itu milik mutlak ayahnya. Bahkan kerajaan Romawi itu punya undang-undang yang membolehkan ayah menjual anak perempuan kandungnya. Itu beneran ada. Nah, begitu menikah, maka yang memiliki perempuan menjadi suami gitu. Di Inggris itu sampai 1805, itu abad 19 loh. Baru kemarin. Baru aja. Itu baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri. Gitu. Bayangkan ini abad 7 Masehi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu laki-laki itu bisa punya istri tak terbatas jumlahnya. Dan tanpa syarat adil. Yang penting punya cuan untuk bayar mahar, kira-kira begitu. Plus budak perempuan yang juga banyak. Gitu. Dan budak perempuan itu boleh disetubuhi secara sosial. Perempuan bisa jadi punya budak, tapi tidak boleh setubuh dengan budak itu. Budak laki-laki ya, tetap tidak boleh. Kalau laki-laki boleh itu. Nah inilah norma sosialnya. Lalu dalam kondisi seperti itu, Al-Quran membatasi maksimal 4 dengan syarat adil, dan diingatkan bahwa adil itu tidak mungkin.
Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nggak mungkin kalian itu mampu berbuat adil. Itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran pada abad 7 Masehi. Walaupun ingin, apalagi tidak ingin gitu. Nah, tidak sampai situ gerakan yang dibawa oleh Islam, karena di ayat yang sama itu sebetulnya ada pesan monogami, Mas Ronald. Cuma jarang dikutip. Jadi ayat itu bunyinya kan gini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil ketika menikahi anak yatim, karena ayat atasnya itu mengatakan makan sedikit saja itu dosanya besar sekali. Gitu. Maka nikahi perempuan lain 2, 3 atau 4. Belum berhenti. Karena ayat itu masih ada lanjutannya. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada 2, 3, 4 itu, fawahidatan, nikahi satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau nikahi budak perempuanmu. Karena waktu itu ada budak. Zalika adna alla ta'ulu, menikah satu saja itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang ideal di dalam Islam itu adalah monogami yang adil. Tidak hanya monogami. Karena monogami penuh dengan KDRT juga itu bukan perkawinan yang monogami ideal, yang kan? adil. Yang adil, gitu. Monogami yang adil. Nah, di ayat tadi pertanyaannya, boleh nggak istri itu menolak di poligami? Ada ayat itu di An-Nisa ayat 128. Ini ayat bicara tentang nusyuznya suami. Wah, ini mra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Menarik sekali karena Al-Quran menggunakan kata nusyuz juga untuk suami. Karena sampai sekarang itu banyak yang memahami nusyuz itu pembangkangan istri pada suami. Itu nusyuz pada masa jahiliyah. Tapi kalau nusyuz dalam perspektif Al-Quran, karena suami juga disebutkan melakukan nusyuz, berarti nusyuz adalah tindakan suami atau istri yang membangkang pada komitmen perkawinan. Apa itu komitmen perkawinan? Mewujudkan ketenangan jiwa kedua belah pihak. Nah, di dalam ayat ini menyebutkan ya, kalau istri itu khawatir suaminya nusyuz atau berpaling, maka berdamai dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di ujung ayat itu, wa iyatafarraqa, jadi kalau mereka memutuskan untuk cerai, yughnillahu kullam min sa'atih, Allah akan mencukupkan dari keluasan rezekinya. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah istri itu biasanya bingung kalau suaminya mau poligami. Mau bertahan tapi membara. Tapi kalau bercerai, siapa yang mau nafkahin saya dan anak-anak saya? Maka ketika Allah menegaskan wa iyatafarraqa, kalau mereka memutuskan bercerai dua orang ini, maka Allah akan menjamin rezeki dari keluasan karunia-Nya. Itu seperti dukungan moral pada perempuan yang tidak mau dipoligami untuk cerai. Dan itu ayatnya ada, Mas. Jadi tapi lebih banyak orang yang tidak mendengar itu. Ayat ini. Makanya kemudian bahkan kadang-kadang malah gini ya, istri tidak boleh cerai apapun yang terjadi karena cerai itu dibenci oleh Allah. Harus sabar gitu. Harus sabar. Terima. Gitu. Mestinya yang dibenci itu adalah perilaku yang membuat pasangan jadi ingin cerai. Itu yang dibenci. Jadi ketika Allah menyebutkan benci perceraian itu benci pada sesuatu yang menyebabkan orang kemudian mau cerai. Bukan membenci orang yang diperlakukan dolim, lalu ingin cerai untuk terbebas dari kedoliman itu. Sehingga hadis tadi itu tidak menghalangi perempuan untuk bisa cerai, untuk lepas dari kedoliman. Tapi tentu saja tidak boleh mempermainkan perkawinan. Tidak boleh mempermainkan perkawinan itu artinya jangan berbuat dolim juga di dalam perkawinan. Jangan si istri yang jadi korban dilarang cerai, tapi suami yang melakukan kedoliman dibiarkan, tidak dinasehati apa, tidak disuruh sabar untuk tidak berbuat dolim, misalnya gitu. Jadi ini memang ada konsep besar yang perlu proses panjang ya, bagaimana melihat perkawinan itu sebagai sesuatu yang mitsaqun ghalidun. Itu janji yang kokoh antara suami istri dengan Allah. Mengapa? Karena setiap tindakan di dalam perkawinan termasuk hubungan seksual yang hanya diketahui berdua saja, itu juga akan dipertanggungjawabkan pada Allah. Dan itu arti dari mitsaqun ghalidun, dua-duanya mau ketahuan sama istri atau suaminya atau tidak. Kalau misalnya setia pada suami atau istri hanya karena suami dan istri, akan ada banyak kesempatan.
Untuk tidak setia karena nggak ketahuan. Tapi kalau setia pada suami atau istri karena Allah, maka tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi yang luput dari pandangan Allah. Lalu dia memilih untuk tidak setia gitu. Aduh, saya jadi baper, Bu. Karena lagi nggak bareng istri. Nggak istri di rumah. Ini banyak yang baru tahu ya. Iya, Ya, betul ada banget seperti itu ya. Kak. Eh, lagi pula kan yang saya tahu juga dari kisah Nabi Muhammad, waktu beliau monogami lebih panjang ya Bu ya, Lebih panjang. daripada Tenang waktu saja. beliau setelah Bunda Hadijah meninggal berpoligami gitu Dan kan ya. poligaminya pun ada alasan yang Iya. spesifik sekali. Luar biasa Kang Ronald. Ini sekali lagi harusnya sih memang sesuai dengan judulnya ya. Komuji Spesial Ramadan SDC Spesial. Jadi Udah spesial, Ramadan spesial hari Kartini lagi. Betul, betul Juga banget, ya. betul banget. Dan sekali lagi mengingatkan teman-teman Komuji yang dari tadi sudah menyaksikan juga kajian kami malam hari ini untuk ikutan kuis sekali lagi dengan hadiah yang keren-keren ada dari Laulaka Indonesia dan juga satu hadiah menarik dari Komuji Jakarta. Caranya gampang banget, langsung saja share apa yang menjadi mungkin ada quote favorit atau mungkin ada kesimpulan-kesimpulan dari Bu Nur maupun dari Ustadz Ahong yang teman-teman rasa cukup bisa menjadi apa istilahnya ya Kak Ronald, jadi motivasi mungkin ya dalam menjalankan hidup gitu. Dan jangan lupa untuk tag @komuji Jakarta dan juga tag 3 teman kalian. Dan ini tentunya bukan episode terakhir ya Kang Ronald, kita juga ingin mengingatkan bahwa kajian ini akan terus akan ditayangkan, mohon maaf, akan berlangsung di setiap hari Jumat malam ya. Ya. Jumat malam, jadi nantikan episode-episode berikutnya, insya Allah akan selalu hadir dengan tema-tema yang menarik. Kemudian pastinya terima kasih malam hari ini Terima kepada Ibu Nur Rofiah, kemudian untuk Ustadz Ahong yang selalu setia nih sebagai Ustadz in-house-nya Komuji. Terima kasih juga untuk bincangsyariah.com, bincangmuslimah.com, dan islami.co. Ya juga untuk para pengisi acara, karena di Komuji ini tentu saja musik adalah sebagai salah satu sarana untuk dakwah juga kalau kami Ibu menggunakannya. Juga terima kasih buat Glass House Team dan juga tim dari Komuji Jakarta, dan tentunya buat teman-teman Komuji yang meskipun kita secara jarak jauh, tapi kita dekat secara hati. Ketika pandemi sudah selesai, insya Allah kita bisa berkumpul lagi, ikut kajian bareng lagi. Tapi untuk saat ini ya memang harus secara virtual dulu saja. Ya, sehat selalu. Sampai jumpa hari Jumat depan dengan narasumber yang lain dengan tema bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat Komuji, saat ini saya telah berada di sini bersama dengan Tantri, Chua, dan pastinya juga Abau. Dan senang sekali karena sudah cukup lama ingin bisa berkolaborasi dan kayaknya malam hari ini baru bisa terwujud perdana ini ya. Jadi ini jadi sesuatu yang sangat spesial juga karena masih di bulan Kartini juga ya Tantri. Dan pastinya kita akan membawakan satu lagu yang menurut aku pribadi nih lagunya tuh indah banget, bagus banget dan punya makna yang sangat mendalam lewat liriknya. Tantri boleh nanya gak sih kalau untuk Tantri pribadi lagu ini apa sih makna terdalam yang Tantri rasakan saat menyanyikan lagu ini? Ini kan lagu kebetulan saya yang ciptain dan ini ada di album Kota Kedua, which is itu 2009, jadi sudah cukup lama sekali. Dan lagu ini selalu kita bawakan di setiap momen puasa, cuman lagu ini aja gitu. Terus pas lagi aku dikasih sama Sela, Ndok coba bawain deh. Pertama kali aku dengar aku bilang, Mang, ini kamu lagi kesambet apa? Mau kayak gitu. Terus Seorang dia bilang, Sela gitu ya, Sela gitu menulis kan. lagu yang begitu Iya, dalam. enggak, aku tuh lagi ngebayangin. Jadi kalau dia nih pas lagi menulis ini tuh dia lagi ngebayangin dirinya tuh lagi benar-benar di titik nol. Lagi ngebayangin ini tuh nggak akan apa namanya, dunia tuh nggak akan selamanya gitu, sementara aja gitu. Terus akhirnya aku coba meresapi dan segala macam. Ya memang setiap pemenggalan lirik-liriknya itu ya seperti itu. Jadi kita kayak mencoba untuk berkaca apa sih yang udah kita lakukan untuk nantinya. Terus abis itu ya langsung kayak mikir, oke, gue nih ya cuman sebentar doang gitu. Memang kan yang pasti itu nanti ya. Jadi memang aku kayak ngerasa pas bawain lagu ini tuh kayak ini tuh lagi bener-bener ngobrol nih lagu ini, ngobrol sama Yang di atas. yang di atas gitu. Luar biasa. Pastinya sahabat Komuji penasaran kan dari tadi kita tuh ngomongin lagu yang mana sih? Kita dengerin aja langsung ya. Di
ujung pagi, bawaku nikmati indah duniawi. Sendiri bertanya di hati, akankah semuanya akan abadi? Ku pelajari